Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Kusumawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Bawang, Banjarnegara. Dan teman saya, Hamdiah, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Pandanarum, Banjarnegara, serta teman saya Melinda Irmawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMKS Pancabakti, Banjarnegara. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Oke. Dan bahagia. Alhamdulillah. Sudah siap melaksanakan coaching untuk hari ini? Insya Allah saya sudah sehat. Oke, baik. Sebelum melaksanakan proses coaching nih, saya ingin menanyakan terlebih dahulu apa yang coach lakukan untuk tetap present pada saat melaksanakan coaching. Yang pertama, saya melakukan persiapan untuk melakukan coaching. Artinya tidak asal saya melakukan coaching. Yang kedua, saya akan menunjukkan rasa empati kepada posisi saya. Jadi empati ini sangat penting saya kembangkan, saya temukan karena empati ini bisa menolong coaching. Oke, baik. Yang ketiga, saya akan fokus kepada proses coaching dengan metode Alur Tirta. Oke, baik. Selanjutnya, apa nih pada proses coaching ini yang ingin dikembangkan dari Bu Eri? Kehadiran penuh. Oke, bisa dijelaskan secara spesifik Bu Eri, kehadiran penuh itu seperti apa? Saya ingin mengembangkan proses coaching dengan kehadiran penuh ini. Indikator keberhasilan dalam coaching saya salah satunya yaitu saya bisa menjadi pendengar yang aktif, atau biasanya saya lebih banyak menyebutkan menjadi pendengar secara asertif, sehingga saya mampu memberikan penguat kepada coaching. Jadi coaching ini biasanya muncul ide bagaimana menyelesaikan masalahnya, lalu saya mampu memberikan penguat kepada coaching. Oke, baik. Sepertinya Bu Eri sudah sangat siap untuk melaksanakan coaching. Insya Allah. Oke, baik. Silahkan Bu Eri untuk melaksanakan coaching. Nanti saya minta izin untuk mengamati Bu Eri ketika melaksanakan coaching. Oke, terima kasih Bu Eri. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Apa kabar Hamdia? Alhamdulillah, baik dan sehat. Bu Eri, gimana kabarnya Bu Eri? Saya juga baik. Gimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya bahagia bisa ketemu dengan Bu Eri. Sedang sibuk apa hari ini Ibu? Hari ini saya sibuk untuk melakukan evaluasi terhadap hasil dari kegiatan kemarin di sekolahan. Karena ini kan masuk pada tahun pelajaran baru ya. Pasti Ibu sudah sibuk sekali ya. Oke, baik Ibu. Kemarin Ibu sudah menghubungi saya. Kita punya janji hari ini untuk melakukan coaching. Seperti janji kemarin, Ibu sedang ada permasalahan untuk meningkatkan pembelajaran diferensiasi. Oke. Nah, sebelum kita melakukan coaching, kira-kira apa yang ingin Ibu capai dalam coaching kita hari ini? Yang akan saya capai di dalam coaching ini adalah saya ingin meningkatkan pembelajaran saya akan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang memang sedang saya hadapi. Dan sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Bu Eri atas waktunya untuk saya. Saya nanti akan di sini akan
lakukan pada semester yang lalu. Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Itu keren sekali Bu, Ibu sudah mempraktekkan itu. Kira-kira permasalahan seperti apa yang sedang Ibu hadapi mengenai praktek pembelajaran diferensiasi ini? Ya, jadi seperti ini Bu Erina, saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata pada nilai sumatif kemarin itu belum menetapkan, belum memperlihatkan hasil yang signifikan seperti itu. Nilai dari anak-anak masih rendah. Padahal di sini saya sudah berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa, tapi kok nilainya masih belum sesuai yang saya harapkan seperti itu Bu Eri. Jadi nilai yang dihasilkan dari asesmen tes sumatif yang Ibu lakukan itu sudah sesuai belum sesuai dengan yang Ibu harapkan. Yang diharapkan oleh Ibu itu sebenarnya nilai yang seperti apa? Ya, yang saya harapkan paling tidak ya nilai mereka itu ya sesuai KKM seperti itu. Alangkah baiknya lebih dari KKM seperti itu. Tapi ternyata yang terjadi masih banyak sekali nilai yang berada di bawah posisi itu seperti itu. KKM ya Bu. Tapi tidak semua siswa? Tidak semuanya. Jadi ada beberapa yang sudah sesuai dengan KKM. Sebelum pembelajaran tuh, Ibu kan biasanya melakukan asesmen awal. Itu nilainya bagaimana Ibu? Ketika melakukan asesmen awal, nilainya ya ada yang masih belum sesuai dengan yang saya targetkan seperti itu. Nah, dari asesmen awal itu kan saya harapkan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang tadi nilainya belum sesuai akan meningkat, tetapi yang terjadi masih ada beberapa anak yang nilainya memang belum sesuai. Itu iya Bu Eri. Itu ada perbedaan nggak dari antara nilai asesmen awal dengan asesmen sumatif yang kemarin Ibu lakukan? Ada peningkatan nggak? Ada. Tapi tadi yang saya sebutkan peningkatannya tidak atau belum signifikan seperti itu Bu Eri. Jadi persoalannya Ibu sudah mempraktekkan pembelajaran diferensiasi, namun nilainya belum ada perubahan secara signifikan dari asesmen awal dan sampai yang terakhir. Iya betul seperti itu. Iya. Memang kadang-kadang kalau kondisi seperti ini itu akan membuat beban untuk kita nih Bu. Kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata hasilnya belum sesuai harapan. Iya, seperti itu. Apa yang sudah Ibu lakukan ketika melihat nilai asesmennya itu tidak sesuai harapan? Apa yang sudah Ibu lakukan? Ya. Di sini yang sudah saya lakukan, tentunya saya sebagai guru ya kembali kepada diri saya sendiri ya Bu, introspeksi diri. Apakah di dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tadi saya belum menerapkan sepenuhnya? Apakah ada kebutuhan siswa dari diri siswa saya yang belum saya penuhi? Karena di awal itu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terakhir di dalam materi tek prosedur waktu itu. Jadi anak saya bagikan menjadi 3, yaitu diferensiasi proses, konten, dan produk seperti itu. Karena itu kan kalau tek prosedur lebih ke situ ya Bu. Tapi ternyata yang saya lakukan itu juga tentunya masih banyak yang belum mempengaruhi hasil yang saya harapkan seperti itu Bu. Jadi Ibu sudah melakukan pemetaan, betul, pemetaan. Ibu juga sudah melakukan evaluasi diri, betul. Apa kelemahan dengan kekurangannya Ibu mengajar, dengan metode diferensiasi ini. Tetapi belum bisa merasakan persoalan Ibu, artinya nilainya belum meningkat. Ya. Ibu sudah melakukan banyak hal, lalu kira-kira apa Bu? Ini kan yang sudah Ibu lakukan nih. Belum membuahkan hasil. Kita otomatis akan ganti ya dengan ganti cara yang lain. Oke, kira-kira rencana kedepannya apa yang akan Ibu lakukan
untuk memperbaiki kondisi seperti ini? Ya, jadi rencananya sebetulnya rencana itu kemarin ketika saya di sekolah saya ada guru penggerak nih namanya Bu Lali. Nah, saya lihat itu pada pendampingan berapa itu saya disuruh Bu Lali untuk mendampingi, membantu beliau di dalam pengambilan video pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ saya langsung terpikir seperti ini, oh, kenapa saya tidak menggali kepada beliau yang tentunya karena beliau itu CGP kan pengalamannya sudah semakin apa tuh, bukan semakin ya, lebih banyak daripada saya seperti itu. Walaupun mungkin tidak hanya cukup itu, di sini kan juga saya akan melakukan apa namanya ya, aksi nyata yang di PMN itu kan ada kemarin saya lihat ya Bu Eri ya, ada topik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ saya akan kaitkan, saya akan nanti menghubungi Bu Lali bagaimana saya ketika semua permasalahan yang saya alami sudah saya carikan solusi, ternyata kok masih saja kayak saya seolah belum apa ya Bu Eri, belum menemukan solusi yang tepat seperti itu. Saya mungkin secepatnya saya akan menghubungi beliau Bu Lali selaku CGP, dan saya pernah melihat beliau itu pernah menerapkan membuat pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin pengalaman saya dengan pengalaman beliau itu berbeda. Mungkin beliau lebih berhasil. Dari sini otomatis sangat dibutuhkan kolaborasi. Tentunya kolaborasi dengan orang-orang yang menurut saya itu jauh lebih berpengalaman daripada saya, Bu Eri, seperti itu. Jadi Ibu rencananya akan melakukan Kolaborasi belajar dari Ibu Leli yang sedang mengikuti calon guru penggerak. Jadi Ibu nih rencananya, kesimpulan dari rencana Ibu yang pertama tadi melakukan kolaborasi, menemui Ibu Leli dulu ya. Ya, sebelumnya saya mungkin akan memvariasikan lagi. Diferensiasi saya mungkin kurang ya. Jadi ada beberapa kebutuhan siswa yang memang belum bisa saya penuhi seperti itu. Digali lagi, asesmennya diulang lagi mungkin. Setelah itu saya variasikan pembelajarannya. Setelah itu saya menghubungi beliau Bu Lali karena beliau CGP, dan kebetulan kemarin saya lihat itu pas pendampingan beliau melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7C seperti itu. Saya akan berkolaborasi dengan beliau seperti itu. Tadi Ibu sudah merencanakan untuk melakukan perbaikan dengan rencana yang Ibu tadi sebutkan. Berarti kita tinggal pembuktian dengan aksi nyata. Bagaimana caranya Ibu melakukan aksi nyata ini? Pembuktian dari rencana Ibu. Ya, baiklah. Jadi rencana saya ya sesegera mungkin saya akan menyusun ya, otomatis asesmennya saya susun, program-programnya, terus tentunya ketika mengajar ya modul ajarnya, terus LKPD-nya, penilaiannya, seperti itu saya susun lagi, mungkin lebih tertata lagi agar diferensiasinya itu betul-betul mengena, betul-betul masuk di dalam pembelajaran saya, terutama itu adalah pembelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Iya. Kira-kira siapa yang akan Ibu ajak dalam kegiatan Ibu kali ini? Ya, jadi tentunya tadi saya akan berkolaborasi. Yang pertama itu dengan CGP yang ada di sekolah saya ya. Tadi. Tapi selain itu kan kalau kita ngomong ya Bu Eri tentang pembelajaran kan tidak hanya 1-2 guru ya. Jadi saya usahakan rekan sejawat saya libatkan, terutama yang semapel dengan saya di sekolah saya itu ada 4 guru bahasa Indonesia. Jadi saya akan libatkan tentunya itu, dan siswa juga tentunya hal yang pokok itu justru malah siswa seperti itu. Jadi saya evaluasi lagi, saya mungkin melakukan wawancara lagi dengan siswa ya. Sebetulnya selama ini saya kan hanya perasaan saya saya sudah maksimal, tapi saya tidak tahu ketika saya mungkin bertanya kepada siswa mungkin jawabannya akan berbeda seperti itu. Tadi Ibu sudah menyampaikan rencana yang akan Ibu lakukan, bahkan sampai aksi nyata. Itu bentuk salah satu bentuk tanggung jawab Ibu sebagai guru ya. Kira-kira untuk meningkatkan kompetensi Ibu
ya dalam pembelajaran referan, selain rencana dan aksi nyata yang sudah yang akan ibu lakukan ya, itu apa lagi ibu? Ya. Jadi rencananya selain itu saya kembali ke diri saya sendiri, mungkin ilmu saya di dalam materi diferensiasi itu masih kurang. Nah sekarang kan banyak sekali nih webinar-webinar yang ditawarkan. Seperti saya juga di PMM juga kan ada ya Bu. Nah di situ saya akan pelajari lagi. Intinya saya kembali lagi ke diri saya perlu banyak belajar, baik itu dari teman saya, dari yang sekarang disediakan pemerintah ya platform Merdeka Mengajar ya itu. Jadi terus selain itu saya juga akan belajar dari sumber-sumber lain seperti itu tentang pembelajaran diferensiasi. Mungkin suatu saat juga saya akan mengikuti pendidikan guru penggerak seperti itu biar ilmunya itu maksimal saya peroleh seperti itu Bu. Luar biasa sekali. Rencana ibu, semoga rencana ibu bisa terwujud. Nah, kita sudah di akhir sesi coaching. Bagaimana perasaan ibu setelah kita mau belajar? Wah, perasaannya Bu lega. Karena selama ini jujur saya itu memiliki permasalahan, cuman bingung mau mengungkapkannya. Jadi perasaan saya itu mengungkapkan juga sama siapa seperti itu Bu. Nah setelah saya diskusi seperti ini dengan Bu Eri, jujur saya lega. Oh ternyata ya seperti itu. Ada hal yang memang mengurangi beban pikiran saya itu Bu Eri ya. Ya syukurlah jika perasaan ibu lega. Paling enggak tadi ibu sudah merasa bahagia, sekarang ditambah lega, jadi bahagianya bertambah. Amin. Semoga ke depan rencana dan aksi nyata yang akan ibu lakukan bisa terwujud. Amin. Terima kasih doa dan semangatnya Bu Eri. Selamat bertugas. Semoga ibu menjadi guru profesional. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kalau ada yang perlu disampaikan kembali, kita perlu berbicara lagi. Silakan ibu bisa. Oke, dengan senang hati Bu Eri. 3. Wah, bagus sekali tadi Bu Eri sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Gimana tadi sebelum kita melaksanakan coaching kita sudah melakukan indikator ketercapaiannya ya yang ingin dicapai oleh Bu Eri. Setelah melaksanakan coaching nih, apakah indikator ketercapaiannya sudah tercapai Bu Eri? Menurut saya sudah tercapai. Jadi apa yang saya sampaikan tadi di awal, indikator yang ingin saya capai sudah tercapai. Oke. Ya, karena saya sudah bisa menjadi pendengar yang baik, sudah bisa hadir penuh dan saya mampu menguatkan rencana baik perencanaan maupun aksi nyata yang akan coaching lakukan. Oke, baik. Izinkan saya untuk membacakan hasil pengamatan saya ya Bu Eri. Baik. Tadi ketika saya mengamati Bu Eri melaksanakan coaching, Bu Eri sudah sangat bagus dalam melaksanakan coaching. Coachingnya sudah berjalan sesuai alur tirta. Kemudian yang pertama tadi Bu Eri sudah menyampaikan tujuan apa yang akan dilaksanakan ketika coaching. Tujuan itu sudah tercapai oleh Bu Eri. Kemudian yang kedua, dalam mengidentifikasi permasalahan coaching nih, Bu Eri sudah sangat baik. Nah, kemudian yang ketiga, dalam stimulus coaching ketika melaksanakan atau ketika menemukan ide-ide cemerlang terkait dengan solusi yang sedang dijalani oleh coaching, itu Bu Eri sudah sangat baik. Oke, lalu untuk berikutnya nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Eri? Saya akan mengasah kembali kemampuan saya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan ikut profesional. Terus saya akan banyak berdiskusi dengan teman-teman, dengan rekan sejawat, ya, yang mereka juga tertarik dalam coaching. Setelah itu saya juga akan mengikuti kegiatan peningkatan pengembangan diri, termasuk multimedia
kegiatan webinar, seminar dan sebagainya. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang ingin Ibu kembangkan bisa terwujud ya, Bu. Terima kasih untuk proses coaching hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih, Bu Eri. Sama-sama. Terima kasih, Bu.